Oke, kembali lagi bersama saya Boni Kopong. Masih dengan tema yang sama. Biasa bagi kita, bisa jadi luar biasa bagi yang lain, ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung jarak dari titik ke garis pada bangun dimensi 3. Secara khusus yang kita bahas adalah bangun ruang kubus. Saya sangat menyarankan agar anak-anak dapat menonton video ini secara lengkap, tanpa skip. Kenapa? Karena jika kalian melewati beberapa uraian atau penjelasan yang saya berikan, maka kemungkinan anak-anak akan kebingungan dengan penyelesaian soal pada bagian akhir video ini. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan, ya. Andaikan kita memiliki kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, ya. Sekarang bagaimana menghitung jarak dari titik ke garis, ya? Yang pertama, jarak dari titik A ke garis BH, ya. Coba kita perhatikan, ya. Jarak dari titik A ke garis BH. Kita buat garis BH-nya dari sini, ya. Saya buat garis B ke H. Nah, jarak dari titik A ke BH berarti kita tarik garis yang dari titik A yang tegak lurus dengan garis BH. Kita mau hitung panjangnya berapa. Oke? Yang berikut, jarak dari titik A ke CH. Kita tarik garis dari C ke H. Ya. Jarak dari titik A berarti kita tarik garis dari titik A dan tegak lurus dengan CH. Kita mau hitung panjangnya berapa. Oke. Yang ketiga, jarak dari titik A ke BP. Ingat, P ini adalah titik tengah dari GH, ya, titik tengah dari GH. BP, saya tarik garis dari B ke P. Jarak dari titik A ke garis BP. Berarti saya tarik garis dari titik A ini dan tegak lurus dengan BP ini. Begitu. Kita mau hitung. Yang berikut, jarak dari titik P ke AC. Mana AC? Ini, ya. Kita tarik garis dari A ke C. Ya. Setelah itu jarak dari P ke AC. Berarti kita tarik sebuah garis dari P tegak lurus AC. Katakan seperti ini. Kita hitung berapa jaraknya. Dan yang terakhir adalah jarak dari A ke CP. Kita tarik garis dari C ke P, C ke P, jarak dari titik A. Berarti kita tarik garis dari A tegak lurus CP. Gitu, ya. Berapa panjangnya? Oke, kita mulai dengan penjelasan atau pembahasan satu persatu. Oke, untuk menyelesaikan soal yang diberikan tadi, maka kita butuh yang namanya alat atau katakan pemahaman, atau bisa saja kita katakan konsep dasar, ya, yang membantu kita menyelesaikan soal. Alat yang pertama yang kita butuhkan, ini konsep ini, ya, bahwa proyeksi titik ke ruas garis, belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Contoh, katakan segitiga ini, segitiga A, B, C. Kalau kita mau proyeksikan titik C ke garis AB, maka katakan hasil titik proyeksinya adalah D. Begitu, ya. Ingat, CD ini tidak harus membagi AB ini menjadi dua bagian yang sama. Artinya AD tidak sama dengan DB. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya sebuah segitiga lagi, katakan segitiga ini ABC juga, tapi bahwa segitiga kali ini adalah segitiga sama kaki. Ini kakinya sama. Kalau dia sama kaki, maka proyeksi titik C ke garis AB ini persis membagi AB menjadi dua bagian yang sama, karena dia sama kaki. Gitu. Oke, yang ketiga, kalau seandainya kita punya segitiga sama sisi,
begitu, segitiga sama sisi. Maka proyeksi titik C ke garis AB, katakan di sini titik D adalah titik D. Maka CD ini persis membagi AB menjadi dua bagian yang sama. Ingat, karena dia sama sisi, maka proyeksi titik A ke BC juga persis membagi BC menjadi dua bagian yang sama panjang. Begitupun proyeksi titik B ke garis AC, titik proyeksinya di sini, persis membagi AC ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Itu alat yang pertama. Ya, kita lihat alat yang kedua. Alat kedua yang kita butuhkan adalah rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras yang biasa kita pakai, katakan mungkin anak-anak ingat rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, ini rumus dasarnya. Tapi kali ini kita tidak membahas bagian seperti ini. Ya, perhatikan segitiga yang saya gambar ini. Ya, andaikan kita punya segitiga siku-siku, ya, maka katakan salah satu sisi siku-sikunya itu panjangnya adalah A akar B. Dan panjang siku-siku yang lain juga adalah A akar C. Ingat, bagian depan ini A semua. Ini juga A. Maka sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah A akar B tambah C. Kita ambil nilai sini, B tambah C. Oke, jadi kalau di sini A akar B, di sini A akar C, maka sisi miringnya adalah A akar B tambah C. Kita ambil contoh misalnya, ya. Kalau di sini, sisi di sini panjangnya 2 akar 3 misalnya, terus di sini panjangnya 2 akar 2, ya. Ingat bagian depan sudah 2 semua. Maka sisi miringnya langsung kita tulis 2 akar, ya. Karena ini 2, ini 3, ingat B tambah C kita jumlahkan. Kalau begitu di sini 2 akar 5. Oke? Berikut. Bagaimana kalau kita punya panjang sisi di sini misalnya 3, di sini 6. Berapakah sisi miringnya? Ingat, 6 ini saya bisa menulis menjadi 3 kali 2, ya. Kenapa kita tulis 3? Karena di bawah ini 3, begitu ya. Ingat, 2 ini sama dengan akar 4. Maka saya boleh menulis di sini menjadi 3 akar 4, gitu ya. 3 yang di bawah ini sebenarnya 3 akar 1, tapi tidak ditulis ya. Kalau begitu sisi miringnya sama dengan 3. Ingat, kita sudah merubah dengan angka depan sama semua ya. Berarti 3 akar 4 tambah 1. Berarti di sini 3 akar 5. Oke. Contoh lain lagi. Bagaimana kalau di sini 10, sisi miring 10, terus salah satu sisinya ini 5. Ingat, 10 ini bisa dirubah menjadi 5 kali 2. 2 itu adalah akar dari 4. Berarti sini 5 akar 4. Kalau yang 5 ini tanpa ditulis, tetapi di sini sebenarnya 5 akar 1. Ingat, karena yang dicari bukan sisi miring, maka kita pakai pengurangan. Kalau begitu di sini menjadi 5 akar ya. Bukan 4 tambah 1. Karena 4 ini di miring ya. Makanya kita kurangkan. 4 kurang 1, 3. Kalau begitu di sini 5 akar 3. Oke? Kita ambil contoh yang lain lagi ya. Ada sifat yang istimewa. Perhatikan di sini, kalau di sini sisinya 2, di sini 4 ya. Ingat, 4 ini sama artinya dengan 2 kali 2. 2 itu adalah akar 4, berarti 2 akar 4. Di sini 2 akar 1. Ya. Berarti sisi miringnya adalah 2 akar. 1 tambah 4, 5. Ya. Ingat, kalau di sini saya ganti dengan angka 3, di sini 6, di mana 6 ini adalah 3 kali 2. Begitu ya. Maka kita dapat 3 kali 2. 2 itu adalah akar 4, ya. Di sini 3 akar 1. Kalau begitu, sisi miringnya adalah 3 akar 5. Di sini kalau kalian bisa perhatikan bahwa kalau 2 dengan 4, sisi miringnya 2 akar 5. 3 dengan 6, sisi miringnya
adalah 3 akar 5. Oh, kalau ternyata di sini panjang salah satu sisinya itu adalah 2 kali sisi yang lain, ya, maka hasilnya seperti ini. Mudah saja, ya. Sehingga secara umum kalau saya menulis sisi di sini adalah A dan sisi salah satu sisi siku-siku yang lain adalah 2A, maka kita dapat di sini panjang sisi miringnya adalah A akar 5, ya. Jadi saya boleh tulis di sini, katakan salah satu sisi siku-sikunya itu adalah A, ya, dan yang lainnya adalah 2A, maka sisi miringnya itu adalah A akar 5. Begitu, ya. Oke, contoh yang lain lagi. Bagaimana kalau di sini A, di sini 3A? Nanti anak-anak bisa cek sendiri. Kita akan dapat di sini bahwa oh, ternyata sisi miringnya itu adalah A akar 10. Jadi kita tidak perlu cakar lagi, gitu ya. Kalau di sini A, di sini 3A, ya, maka sisi miringnya adalah A akar 10. Oke, karena kita omong tentang kubus, maka yang kita ketemu, katakan di sini AB ini sisi kubusnya adalah A, ya. Maka kalau kita cari panjang AC, ingat ABC ini siku-siku di B. Kita cari panjang AC, AC ini kan sisi miring, ya. Ini A akar 1, ini A akar 1. Kalau begitu, AC-nya sama dengan A akar 2, ya. Jadi kalau di sini A, salah satu sisi lagi A, maka sisi miringnya adalah A akar 2. Coba perhatikan di kubus ini lagi, ya. Di kubus ini, kalau saya tarik garis dari A ke G, misalnya A ke G. Ingat, AC ini kan panjang diagonal sisi, ya. AC adalah diagonal sisi. Maka kalau rusuknya di sini A, kita dapat AC-nya tadi sama dengan A akar 2 tadi, ya. Kalau salah satunya A, salah satunya A juga, maka miringnya adalah A akar 2. Bagaimana kalau salah satunya A akar 2, AC di sini, AC A akar 2, ya. Saya tulis A akar 2. Ingat, CG, kita perhatikan segitiga ACG. CG ini adalah A juga, ya. A ini sebenarnya A akar 1, ya kan? Kalau begitu, sisi miring AG, ya, ini kita dapat menjadi A akar, ya. Ini 2, ini 1, berarti di sini A akar 3. Oh, kalau begitu diagonal ruang dari kubus adalah A akar 3 dan diagonal sisinya adalah A akar 2. Begitu, ya. Ingat rumus-rumus yang lain tadi, ya. Kalau di sini A, di sini 2A, maka di sini kita dapat sisi miringnya itu adalah A akar 5, ya. Kalau di sini A, salah satu sisi yang lain adalah 3A, maka sisi miringnya adalah A akar 10. Kalau di sini A akar B, ya, tadi itu, terus sisi yang satu lagi adalah A akar C, maka sisi miringnya adalah A akar B tambah C. Gitu, ya. Ingat, intinya itu bilangan depan ini harus kita buat jadi sama dulu, ya. Kalau A, ya A semua dulu. Begitu. Oke, itu alat yang kedua. Kita lanjut dengan alat yang ketiga. Alat ketiga yang kita butuhkan adalah garis tinggi segitiga, ya. Bagian ini sangat penting, ya, karena untuk menentukan jarak dari suatu titik ke sebuah garis, kita membutuhkan rumus garis tinggi, ya. Untuk yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan segitiga siku-siku yang saya gambar, segitiga ABC. Segitiga ABC ini siku-siku di A. Dari titik A, saya tarik garis yang tegak lurus dengan sisi BC. Artinya, A ke P ini adalah garis tinggi dari segitiga ABC dengan alas BC, ya. Dengan alas BC. Pertanyaannya, bagaimana menentukan jarak
dari titik A ke titik P ini, atau jarak dari A ke garis BC, ya. Nah, untuk menentukan jarak ini kita menggunakan rumus garis tinggi ini, ya, yaitu T sama dengan hasil kali sisi tegak dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi tegak yang mana yang dimaksudkan? Sisi tegak yang dimaksudkan adalah sisi AB dengan AC. Ini sisi yang saling tegak lurus. Kita bagi dengan sisi miring BC, ya. Sehingga kita bisa menulis rumusnya menjadi, ya, T sama dengan, ya, saya tulis T sama dengan hasil kali sisi tegak berarti AB kali AC dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah BC. Oke, sekarang kita ambil contoh. Misalnya AB sama dengan 6. AC sama dengan 6 akar 2, ya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, karena dia segitiga siku-siku, maka BC kita dapat di sini menjadi 6 akar 3. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu AP-nya sama dengan berapa? Jarak dari A ke garis BC. Kita pakai rumus ini. Kalau begitu AP ini kita bisa peroleh sama dengan AB kali AC, berarti 6 kali 6 akar 2 kita bagi dengan 6 akar 3, sisi miringnya, BC-nya, ya, 6 akar 3. Oke, di sini kita bisa coret, ada faktor yang sama di sini. 6 kita coret dengan 6. Ya, sisanya adalah 6 akar 2 dibagi akar 3. Maka kita dapat 6 dibagi 3, 6 per 3 akar 6. Ini sama dengan 6 per 3, kita dapat 2, sehingga kita peroleh 2 akar 6. Ya, oke. Jadi mungkin anak-anak agak bingung di bagian ini, ya, 6 akar 2 per akar 3. Nah, di sini saya punya rumus. Kita bisa menuliskan rumus A akar B per akar C. Ini sama artinya dengan A per C akar B kali C. Gitu, ya. Ini rumusnya. Masih ada rumus yang lain terkait dengan akar ini, ya. Mungkin supaya bisa diingat, kalau kita dapat bentuk A per akar B, ini sama dengan A per B akar B. Kalau kita dapat bentuk akar A per akar B, bisa rubah menjadi akar AB per B. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan dengan segitiga berikut, yaitu segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga sama sisi. Ingat, kalau segitiga sama sisi berarti semua sisinya sama panjang, ya. Perhatikan segitiga ABC ini yang saya gambar. AB ini panjangnya sama dengan A kecil ini. BC sama dengan A juga, AC juga sama dengan A. Dari segitiga sama sisi ini kita tarik garis tinggi dari semua titik. Dari C saya tarik garis tinggi ke AB, dapat titik P di sini. Jadi CP tegak lurus AB, begitu. Karena dia segitiga sama sisi, maka CP ini akan sama persis dengan AK, yaitu garis tinggi yang ditarik dari titik A ke sisi BC. Sama juga dengan garis tinggi yang ditarik dari titik B ke sisi AC, yaitu kita dapat BR. Nah, untuk bagian ini kita langsung menggunakan rumus yang saya tunjukkan, ya. T sama dengan ini. Jadi T ini menggantikan tinggi. CP, AK, dan BR. Kita pakai rumus ini. Kalau panjang sisi dari segitiga sama sisi ini adalah A, maka kita dapat rumus T sama dengan A per 2 akar 3. Ya, saya kasih contoh. Misalnya segitiga ini dengan panjang rusuk, ya. Katakan A-nya ini sama dengan 6, misalnya. Kita langsung dapat, ya. T sama dengan, kita pakai rumus di atas. 6 per 2 akar 3. Kita dapat sama dengan 3 akar 3. Itu kalau A-nya sama dengan 6. Begitu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya itu sama dengan 6 akar 2, misalnya. A-nya sama dengan 6 akar 2. Kita langsung dapat. Berarti T, ingat A ini panjang sisi, ya, dari segitiga sama sisi. A per 2 akar 3, berarti 6
akar 2 per 3 dikali dengan akar 3 ya. 6 dengan 3 kita coret ya. 6 bagi 3 dapat 2 ya. Jadi 2 kali akar 3 kali 2 kali akar 2 kali akar 3, sehingga di sini kita dapat 2 akar 6. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Alat terakhir yang kita butuhkan adalah teorema ya. Sekarang perhatikan, ada teorema yang bunyinya begini. Jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Ya, sebagai contoh misalnya ya, saya menarik garis dari titik B ke H. Contoh ya, saya tarik garis dari B ke H. Dan garis dari A ke H. Sekarang pertanyaannya, dari segitiga ABH, segitiga siku-siku atau bukan begitu? Jadi segitiga ABH, apakah dia siku-siku? Begitu. Siku-siku atau bukan? Nah, untuk mengecek bahwa dia siku-siku atau bukan, kita gunakan teorema ini. Jika garis G tegak lurus bidang alfa yang dimaksudkan di sini adalah bidang ADHE. ADHE ya. Sekarang perhatikan, bidang ADHE ternyata dia tegak lurus dengan AB. Ya. Ini AB ini kan dia tegak lurus dengan bidang ADHE ya. Jadi saya bisa tulis AB tegak lurus dengan bidang ADHE. Jadi garis AB tegak lurus bidang ADHE. Sekarang kalau begitu, karena dia sudah tegak lurus dengan ADHE, maka jelas AB juga harus pasti tegak lurus dengan AH. Kenapa? Karena AH adalah garis yang ada pada bidang ADHE. Sehingga kita katakan AB juga tegak lurus dengan AH. Kalau AB tegak lurus AH, maka kita pastikan bahwa segitiga ABH ini adalah segitiga siku-siku, yang mana siku-siku di A. Begitu ya. Ini alat yang terakhir. Setelah ini kita akan membahas atau menjawab semua pertanyaan soal tadi. Kita lanjut. Soal yang pertama tadi adalah kita diminta untuk menghitung jarak ya. Jadi D ini di sini saya tulis menggantikan jarak ya. Jarak dari titik A ke garis BH. Sekarang kita gambar garisnya, garis BH. Mulai dari sini BH. Terus jarak dari titik A ke garis BH. Berarti saya tarik garis dari A dan tegak lurus BH. Kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggambar di luar dulu ya. Tapi sebelumnya kita tarik garis A ke H ya. Ingat, di sini kita akan dapatkan segitiga ABH ya. Segitiga ABH ini adalah sebuah segitiga siku-siku yang siku-siku di A. Kita gambar di luar supaya lebih jelas ya. Sekarang katakan di sini menjadi titik A, di sini titik B, dan di sini titik H. Perhatikan AB ini kan rusuknya, berarti AB 12. AH ini kan diagonal sisi ya. Kita sudah dapat tadi ya. Kalau diagonal sisi A akar 2. Kalau sisinya 12, berarti diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Oke. Sekarang kita diminta untuk mencari jarak dari A ke BH.
A ke BH berarti kita tarik garis tinggi dari titik A ini ke garis BH di sini. Ya, di sini harus tegak lurus. Begitu ya. Katakan di sini saya ambil di sini titik D. AD ini kan tinggi, ya. Seperti rumus tinggi tadi, maka kita bisa dapat AD ya sama dengan, oh ya, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu BH. BH ini adalah diagonal ruang. Maka kita dapat diagonal ruang tadi kan A akar 3 ya. Kalau begitu di sini menjadi 12 akar 3. Jadi 12 akar 3 ini adalah BH, diagonal ruang ya. Nah, kita menggunakan rumus tinggi AD ini. Rumus tinggi tadi ya, AD sama dengan ya hasil kali ini AB kali AH begitu ya. AB kali AH kita bagi dengan sisi miringnya BH ya, sehingga kita dapat AD sama dengan AB 12 dikali dengan AH 12 akar 2 dibagi dengan BH. BH nya berapa? 12 akar 3. 12 akar 3. Oke. Sekarang ada yang bisa dicoret? Ada ya. 12 yang ini kita coret dengan 12 yang ini ya. Kita dapat 12 akar 2 per 2 per akar 3. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini saya tambahkan sedikit dulu ya. Kalau kita dapat bentuk A akar B per akar C ya, ini kita bisa tulis ini sama dengan A per C akar ya, A per C akar B kali C, B kali C. Ini rumusnya ya, A akar B per akar C sama dengan A per C akar B kali C. Kalau begitu 12 akar 2 per akar 3 ini bisa ditulis menjadi ya, kita tulis menjadi 12 per 3 ya. Saya tulis 12 per 3 akar B kali C tadi 3 kali 2 atau 2 kali 3 berarti akar 6. 12 per 3 kita dapat 4, berarti kita dapat 4 akar 6. Oke, jadi 4 akar 6 ini adalah jarak dari titik A ke garis BH ya. Kita lanjut. Sekarang jarak dari titik A ke garis CH. Titik A yang ini ke garis CH. Kita coba gambar garis CH. Dari C ke H. Nah, perhatikan jarak dari A ke CH. Berarti kita tarik garis dari A dan tegak lurus CH. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini ya, kita tarik garis bantu dari A ke C. A ke C dan A ke H. Sekarang perhatikan segitiga ACH. Pertanyaannya, segitiga apa ini? Ya, apakah dia sama kaki atau sama sisi? Ingat, AC ini adalah diagonal sisi. CH juga diagonal sisi. AH juga adalah diagonal sisi. Kesimpulannya, segitiga ACH adalah sebuah segitiga sama sisi, ya. Ingat konsep segitiga sama sisi tadi, ya. Nah, untuk mempermudah kita menggambar di luar, ya. Sekarang di sini titik A, C, H, ACH, ya. Ingat, ACH ini segitiga sama sisi. Berarti kalau kita tarik garis dari A ke CH, ini kan jarak ya. Berarti saya tarik garis dari A ke CH. A ke CH, tegak lurus. Dia persis membagi CH menjadi dua bagian ya. Ini sama karena dia sama sisi ya. AC ini adalah diagonal sisi. Kalau panjang rusuknya 12, maka diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Ingat ini jarak, maka di sini siku-siku ya. Kita letakkan tanda siku-siku.
Semua sisi, AH juga 12 akar 2, CH juga 12 akar 2. Karena garis tinggi ini membagi 2 ini sama, maka katakan di sini titik P, saya Q aja lah di sini. Maka AQ ini membagi CH menjadi 2 bagian, ya. Sehingga kita dapat karena CH-nya 12 akar 2 berarti di sini 6 akar 2, di sini juga 6 akar 2. Yang kita cari adalah AQ, ya kan? Jarak dari A ke CH. Ingat, AQC adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C. Nah, ini sudah kita dapat di sini. 6 akar 2, di sini 12 akar 2. 6 dengan 12 ini ada kesamaan. Kalau begitu kita rubah 12 ini jadi 6. Jadinya 6 kali 2 akar 2. Kalau begitu 12 akar 2 sampai 6 kali, ingat 2 ini adalah akar 4. Kali 2 berarti akar 8. Ya. Ingat, AC ini sisi miring. CQ bukan sisi miring. Yang ditanya AQ. Ya, kalau begitu tingginya atau AQ itu tingginya sama dengan, ya. Karena di sini 6 akar 8, di sini 6 akar 2, maka kita pakai sifat tadi. Kita kurangkan, ya. Kalau begitu T atau kata T itu dari AQ ini maksudnya, ya. AQ atau T sama dengan 6 akar. Ini 8, ini 2. Berarti 8 kurang 2, 6, ya. Kalau begitu T sama dengan 6 akar 6. Jadi 6 akar 6 ini adalah jarak dari A ke garis CH. Oke, kita lanjut. Soal yang berikut adalah kita disuruh menghitung jarak dari titik A ke garis CH. Jadi kita buat dulu garis CH. Nah, karena jarak dari titik A ke CH, maka kita tarik garis dari titik A ke CH dan membentuk sudut siku-siku. Di sini, ya. Di sini 90 derajat. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa lanjutkan menggambar garis lain, ya, yaitu garis AC, ya. Katakan saya tarik garis dari A ke C dan garis dari A ke H. Sekarang kalian perhatikan bahwa terbentuk sebuah segitiga ACH. Ingat, pertanyaannya segitiga ACH ini apakah segitiga sama kaki atau sama sisi, begitu ya. Kita lihat, AC ini adalah diagonal sisi, CH juga diagonal sisi, AH juga diagonal sisi. Oh, kalau begitu segitiga ACH adalah sebuah segitiga sama sisi karena semua sisinya sama, ya. Nah, kita bisa gambar, ya. Atau tanpa menggambar sekalipun, kita sudah bisa menggunakan rumus yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Oke, kita gambar dulu segitiganya, ya. Katakan seperti ini segitiganya, sehingga di sini titik A, di sini C, di sini titik H. Sekarang kita tarik garis tingginya, ya. Garis tinggi dari A ke CH. Kita menggunakan rumus garis tinggi untuk segitiga sama sisi tadi, ya. Ini AC, ingat AC ini adalah diagonal sisi, ya, panjang rusuk kubus dalam soal itu kan 12, ya. Berarti AC kita dapat sama dengan 12 akar 2 karena dia diagonal sisi. CH juga 12 akar 2, AH juga sama. Kita gunakan rumus tadi, rumus garis tinggi untuk segitiga sama sisi, ya. Tadi rumusnya T sama dengan A per 2 akar 3. Ingat, A ini adalah panjang sisi segitiga. Kalau begitu, T untuk soal ini, T sama dengan A-nya berapa sini? 12 akar 2, ya. Saya tulis 12 akar 2 dibagi 2 dari rumus itu kali akar 3. Sini ada yang faktornya sama, kita coret, ya. 12 dengan 2. Ya, sisanya di sini kan 6. Berarti 6 kali akar 2 kali akar 3. Sehingga T sama dengan
6 akar 6. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita menghitung jarak dari titik A ke garis BP. Ingat, P ini adalah titik tengah dari rusuk ini, GH ini. Ya, rusuk kubus sendiri adalah 12. Nah, untuk menghitung jarak dari A ke garis BP, saya coba garis dari titik P ke B. Sekarang kita mau menentukan jarak dari titik A ke garis BP. Berarti kita tarik garis dari A tegak lurus BP. Bentuknya siku-siku. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita coba gambar di luar dulu. Persegi panjang ABGH. Saya gambar di luar ABGH untuk mempermudah perhitungan, ya. Nah, titik P, titik tengah di sini, katakan titik P. Terus, oke, jadi di sini titik A, B, G, H. Ya, di sini titik P. Kita perhatikan AH ini kan dia diagonal sisi, ya. Panjang rusuk kubusnya adalah 12, maka kita dapat AH di sini 12 akar 2. PH ini kan setengah dari rusuk. Karena rusuknya 12, berarti PH-nya 6. PG juga 6. BG juga sama, 12 akar 2. Sekarang kita coba tarik garis dari titik P tegak lurus AB. Nah, yang kita mau cari adalah jarak dari A ke BP. Ini siku-siku di sini. Sekarang kita perlu tahu dulu jarak dari A ke P. Karena di sini 12 akar 2, di sini 6. Ini angka yang kita bisa rubah. Kita bisa buat seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. 12 ini saya ganti dengan 6 kali 2. Berarti 6 kali 2 akar 2. Atau sama dengan 6 akar 8. Kalau di sini 6 akar 8, di sini 6 akar 1, maka sisi miringnya AP ini sama dengan 6 akar 9. Akar 9 sama dengan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Ya. Jadi AP sama dengan 18. AP sama dengan BP. Berarti BP juga sama dengan 18. Oke. Katakan garis tinggi dari titik A ini, di sini titik Q misalnya, Q, dan di sini titik R. Maka untuk menentukan AQ, kita bisa menggunakan rumus garis tinggi seperti pada penjelasan sebelumnya, ya. Jadi kita bisa dapat AQ sama dengan, ya, hasil kali sisi tegak. Sisi tegak yang dimaksudkan itu adalah PR dikali dengan AB, begitu, ya. Jadi AQ sama dengan PR kali AB. Ingat, kita bagi dengan sisi miring. Sisi miring yang dilalui oleh tinggi ini. Berarti yang kita bagi adalah BP. Begitu. Jadi kalau bingung, lihat video pada penjelasan sebelumnya, ya. PR ini kan 12 akar 2, ya. Berarti 12 akar 2 kali AB 12 dibagi dengan BP. BP-nya 18. Kita lihat ada angka yang bisa disederhanakan, 12 dengan 18. Kita bagi dengan 6. Di sini kita dapat 3. 12 bagi 6 dapat 2. Ya. 3 ini bisa kita coret dengan 12. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3 dapat 4. Ya. Oleh karena itu sisanya 2 kali akar 2 kali 4. Sehingga hasil yang kita dapat 2 kali 4, 8. Berarti 8 akar 2. Ya, selesai. Jadi jarak dari titik A ke garis BP sama dengan 8 akar 2. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kita menghitung jarak dari titik P ke garis AC. Nah, sekarang
untuk menentukan jarak dari titik P ke garis AC, kita harus proyeksikan titik P ini ke garis AC. Dan karena garis AC ini berada pada bidang ACGE, maka terlebih dahulu kita proyeksikan titik P ke bidang ini dulu. Begitu ya, kita dapat titiknya di sini, baru kita proyeksi lagi ke garis AC. Oke, untuk mempermudah itu, kita tarik dulu garis dari H ke F. Ingat, HF dan EG ini kan diagonal sisi, saling berpotongan di tengah ya. Karena P ini adalah titik tengah, sehingga kalau saya letakkan salah satu lagi titik tengah di sini, misalnya ada satu titik tengah di sini, terus saya tarik garis dari P, katakan seperti ini sampai di sini. Misalkan di sini titik Q. Maka PQ ini kan dia sejajar dengan HF ya, sejajar ya. Dan HP sendiri di sini kan panjangnya 6 ya. HP di sini 6, PG 6. Kalau begitu HF ini kan diagonal sisi. HF sendiri menjadi 12 akar 2. Sehingga setengah dari 12 akar 2 di sini dari H ke titik tengah ini adalah 6 akar 2. Karena P ini titik tengah, maka panjang ruas garis potong ini adalah setengah dari ini. Di sini 6 akar 2. Berarti P ke garis ini sama dengan 3 akar 2. Begitu ya. Katakan titik di sini ya. Titik yang di sini misalnya titik R ya. Titik R. R ini adalah proyeksi titik P terhadap garis EG. Sekarang untuk mendapatkan proyeksi titik P ke garis AC, kita tinggal proyeksikan titik R ini ke garis AC ya. Jadi kita tarik garis lurus dari R ini ke bawah, tarik ke bawah, yang hasilnya tegak lurus di sini. Nah, ujung dari titik ini, katakan misalnya PQR, di sini S misalnya ya. Sini titik S, maka garis yang mau kita cari adalah ruas garis dari titik P ke titik S ini. Jadi PS, soal ini sebenarnya kita disuruh mencari panjang PS begitu ya. Sementara PR sendiri kita sudah dapat tadi, karena H ke titik tengah ini 6 akar 2, maka P ke R kita dapat 3 akar 2. R ke S sama dengan tinggi ini, berarti sama dengan 12. Kalau begitu P ke S bisa didapat ya. Oke, untuk mudahnya saya gambar segitiganya di luar ya. Segitiga PRS ya. Terus kita tentukan titiknya di sini P ya, di sini R dan di sini S. Jadi jarak dari titik P ke AC sama dengan panjang PS ini sebenarnya. Ya, kita cari panjang PS. PR kita dapat tadi, PR sama dengan setengah dari ini, setengah dari 6 akar 2. Kita dapat di sini 3 akar 2. RS ini sama dengan tinggi daripada kubus ini. Berarti di sini sama dengan 12. 12 ini kita bisa tulis sama dengan 3 kali 4. 4 itu adalah akar dari 6, 16. Nah, karena yang dicari ini sisi miring, maka kita jumlahkan. Ya, 16 tambah 2 ini ya, sehingga sisi miring PS di sini kita dapat 3 akar 16 ditambah 2, 3 akar 18. Akar 18 itu kan 3 akar 2, berarti 3 kali 3 akar 2. 3 kali 3 akar 2 kita dapat 9 akar 2. Oke, selesai. Jadi jarak dari titik P ke S sama dengan 9 akar 2. Nah, P ke S ini adalah sama dengan jarak dari titik P ke garis AC. Ya, jadi sudah terjawab. Jarak dari titik P ke garis AC sama dengan 9 akar 2. Oke, kita lanjut. Oke, soal yang terakhir, kita disuruh menghitung jarak dari titik A ke garis PC atau CP, gitu ya. Nah, untuk menghitung jarak ini, kita coba tarik garis lain, yaitu dari titik A ke titik P. Titik A ke titik P, saya tarik garisnya.
dan kita tarik lagi garis dari titik A ke titik C, maka terbentuklah sebuah segitiga. Ingat, pada soal sebelumnya kita sudah mencari jarak dari titik P ke AC tadi itu, ya. Berarti kita tarik garis ini. Nah, tadi pada soal itu kita di sini kita tentukan titik S tadi, ya. Jadi PS ini adalah jarak dari titik P ke garis AC. Sekarang yang kita mau cari adalah jarak dari titik A ke garis CP atau PC. Berarti kita tarik sebuah garis dari titik A, ya, dan tegak lurus CP di sini kira-kira, ya. Jadi membentuk sudut siku-siku. Di sini juga siku-siku. Tadi kita sudah dapat tadi PS-nya, ya. Jadi untuk soal sebelumnya tadi kan kita sudah dapat PS sama dengan 9 akar 2 PS, ya. Nah, sekarang andaikan proyeksi titik A ke garis CP ini, katakan di sini S, di sini T misalnya, ya. T. Berarti yang mau kita cari adalah AT. Panjang AT berapa, ya. Kita bisa menggunakan rumus garis tinggi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, ya. Nah, untuk menggunakan rumus itu kita harus tahu beberapa sisi yang lain, yaitu sisi CP. CP. Ingat, CP kita bisa dapat dari ini. Perhatikan segitiga CGP. CGP. CG di sini ingat rusuk kubus tetap masih sama seperti tadi 12, ya. CG 12 berarti PG di sini sama dengan 6, ya. Sesuai dengan konsep yang saya tunjukkan sebelumnya, kalau di sini A, di sini 2A, maka sisi miringnya adalah A akar 5. Sehingga kita langsung dapat CP ini sama dengan, karena di sini 6, di sini 12, maka CP kita dapat sama dengan 6 akar 5, ya. Kalau yang bingung dengan angka 6 akar 5, silakan diputar ulang video sebelumnya itu, ya. Video yang sama ini tapi pada penjelasan awal. Jadi kita dapat CP sama dengan 6 akar 5. Dan PS kita sudah dapat tadi 9 akar 2. Kalau begitu AT bisa dihitung, ya, dengan menggunakan rumus tinggi segitiga, ya. Sehingga kita dapat AT sama dengan hasil kali sisi tegak, berarti PS dikali AC, begitu, ya. PS-nya 9 akar 2, 9 akar 2 kali AC. AC ini kan diagonal sisi, ya, berarti 12 akar 2. Kita bagi dengan sisi miringnya. Sisi miring yang dilalui oleh AT ini, ya, berarti CP, ya. Berarti kita bagi dengan CP, berarti CP-nya sama dengan 6 akar 5, begitu, ya. Di sini ada faktor yang sama, kita bisa coret 6 dengan 12, kita coret 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Di sini sisanya 9 kali 2 18, ya, kali akar 2 kali akar 2 2, ya. Berarti 18 kali 2 per akar 5, ya. Kita dapat di sini 18 kali 2 36 per akar 5. Nah, 36 per akar 5 kan bentuknya sama dengan 36 per 5 akar 5. Oke, selesai. Jadi jarak dari titik A ke garis CP atau PC adalah 36 per 5 akar 5. Oke, jadi kita sudah menjawab semua soal yang diberikan. Video ini memang cukup panjang, tapi kalian bisa putar ulang-ulang untuk bisa memahami secara menyeluruh. Untuk kali ini kita sampai di sini dulu, kurang atau lebih saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video berikutnya.